Nah ini yang perlu kita contoh guys, Iya kan? Gimana itu ya sosok Kang Sule untuk bisa membentuk anaknya punya karakter masing-masing. Iya. Kalau saya sih mengarahkan kepada anaknya itu. Saya kira bisa dikontrol sendiri kan. Harus ditarik sendiri ya. Ini dia yang bikin Iki malu nih. Lihat ceretukannya. Oke. Skill Pak, skill. Itu salah satu ilmu dari bapaknya. Iya. Itu DNA nggak bisa dihilangin. Nggak bisa dihilangin. Betul. Tapi ada momen. Bener loh pacaran aja tuh kan ngomong dikit udah disamber sama gua. Iya. Nah, gini nilai ini. Udah nggak usah ngomong lu, SMS aja. Ya, pecah lagi. Tatang, bukan. Tai, bukan. Kayak gitu. Narjo. Nah, itu betul. Iya. Berkumpul bercanda membawa cerita, di titik kumpul sedih jadi bahagia. Aduh, jangan ngajak dukun. Ribut, capek. Aduh, ribut semua. Ini baru takut. Ada improvisasi orang ini. Ada wow tadi. Iya. Apa sih? Menjiwai. Oke. Warga Tikum semuanya kita kedatangan ini dia pelawak kampung kita. Ini biasa. Legenda kampung kita. Kang Sule. Legenda. Legenda. Kenapa kalau tamu yang lain datang beda-beda namanya? Kalau ini tetap Sule. Saya menghargai sekali. Kalau yang lain saya tidak peduli, namanya saya ganti. Kalau ini tidak boleh diganti namanya Kang Sule. Kami merasa terhormat sekali. Terhormat sekali. Ini yang Pak RT ceritakan. Zaman dulu tuh dia sangat terkenal dan sekali dia ngasih punchline ada sampai 3 orang pingsan. Saking lucunya, Saking kocaknya. saking kocaknya. Pintu rumah orang bergetar tuh ya di kampung kita ya, Tapi- karena punchline. Satu hal yang ini terserah kalian. Maafin ya, izin Kang Sule ya. Iya. Kalian terserah mau seperti apa sekarang. Ada satu momen dalam hidupnya saya yang itu merupakan pencapaian yang sampai hari ini bikin saya senyum setiap kali ketemu Kang Sule. Apa tuh? Kenapa tuh? Saya masih ikut Kang Sule di OVJ. Oke. Masih di FJ waktu itu? OVJ-nya Kang Sule itu kan gede banget kan. Ya. Ya saya muncul sih sudah ujung-ujung ya. Megang Kayaknya lighting cuma 2 waktu itu. episode. Ya? Megang lighting. Weh, Bukan, kanebo. Mobil parkir beli di luar. Itu mah. Nyopir. Dipakai anak artis tuh. adik-adik saya tuh di pos ronda begini sama Kang Sule. Iya. Oh, iya. Saya duduk samping-sampingan. Saya sudah tegang sekali. Itu saya baru pertama masuk TV itu. Saya tegang sekali Kang Sule. Biasanya masuk apa? masuk sel. Aduh. Tidak siap. Tidak siap dengan pancingan itu. Kang Sule cuma beginikan saya. Re. Saya di sini Kang, di sini dia. Udah lu tenang aja. Dan itu membuat saya tenang. Oh, karena lagi tegang-tegangnya tapi dikasih tenang Dikasih sama tenang. Kang Sule. Anda 2 episode. 2 episode. Habis itu bungkus karena Anda itu. Karena dia. Tahun berapa, Ri? Tahun berapa? Ending-endingnya mungkin itu sudah kayak 2014 ya? 2014 kayak episode kayak 5 episode terakhirnya OVJ waktu itu. Oh, iya. Waktu itu. Gara-gara abang ternyata bungkus. Berarti Gara-gara ini dia. yang sudah Dia kan dukun. Tidak, orang waktu itu saya sudah mulai telepon dealer, saya bilang, dealer ini siap-siapkan saya mobil baru ini, kayaknya ada program baru ini. Bungkus. Saya tidak jadi. Brosnya aja kalau brosnya. Ending itu. Kan. Akhirnya setelah sekian lama titik kumpul ini berdiri teman-teman. Ini waktunya Kang Sule main.
Bang Iki padahal udah kesini ya. Iki udah pernah kesini. Saya nonton. Semua pokoknya titik kumpul saya tonton. Alhamdulillah. Di HP. Iya memang. Nggak di TV. Emang nggak di TV. Tapi biar jelas, pengen jelas kan dimasukin pakai HDMI itu. Oh, bisa juga. bisa juga. TV yang pakai kabel itu. Bisa juga. TV gede gitu. Betul. Mukanya gede-gede. Iya sih. Biar puas. Akhirnya diundang juga. Akhirnya bisa. Alhamdulillah. Ini menyempatkan waktu loh habis dari tempatnya Pak Jandre. Iya, Taulani TV barusan. Tapi saya tidak sangka loh, karena saya ketemu Kang Sule di Taulani TV kan Kang Sule udah bilang kan, ajak lari main di Tikum. Saya pikir, maksudnya saya pikir itu kayak bercanda-bercandain saya. Enggak, Saya pikir serius lah. tidak mungkin Kang Sule mau datang mampir ke sini. Ini buktinya mau. Ini mau. Hampir, Senang luar sekali. biasa. Berhubung Iki kan udah pernah kesini. Waktu itu temanya apa, Dur? Temanya tentang bagaimana punya bapak pelawak. Nah, kan kita khawatir anak-anak kita Iya, baru betul. bertumbuh nih, di sekolah dibully-bully gara-gara bapaknya suka dibully-bully di konten gitu. Di tayangan Di lah. tayangan. Terus Iki cerita kalau di sekolah memang dia dibully, emang dia Awal SMP saja. dia jalan-jalan dikit orang Sule gitu-gitu. Iya, SD sama SMP. Sebenarnya malu sebenarnya dulu tuh. Iya, anak Sule ya, dia tuh sedih. Itu perasaannya Kang Sule gimana tuh? Lagi gembira nih. Nah. Ada Sule ya? Dulu, iya. Dulu ya? Benar, sebelum umur 15-16 lah. Pantas lagunya lagu-lagu sedih di awal-awal. Karena curang hati ya, betul ya. Benar, Iki tuh semua lagu tentang kehidupan gua itu. Semuanya itu, inspirasinya dari gua itu. Ada cukup tahu tanam diri Cutari. Iya. Ah, itu. Cukup tahu tanam dalam. Cukup tahu. Cukup tahu tanam dalam diri. Cutari. Saya yang ningkatin. Terus Ki udah judulnya Cutari aja. Ntar dimarahin sama Cutari. Iya iyalah masa judulnya Satu susi, satu Cutari. Weh banget. Oh iya, jadi malu. Sempat ngeluh ke Kang Sule juga? Enggak. Secara langsung pernah nggak? Nah, Secara langsung iya, enggak. Kang Sule tahu Iki malu tuh dari siapa? Teman-teman cerita, gurunya cerita atau? Ada anaknya, terus bapaknya. Kenapa anak lu kok malu sama lu kan gitu. Jadi anaknya, kasih tahu. jadi Teman. kalau misalkan, lu anak Sule ya, lu jangan ngomong Sule gue hajar lu. Gitu. Iya, Nah, jangan. tapi sebagai bapak waktu itu Kang, ada perasaan sedih juga nggak pada saat, anak saya malu ternyata punya bapak kayak dalam pertanyaan saya ya. Maaf. Jangan injek. Kang Sule bukan ada. Nggak ada kayak gitu. Injek sendiri. Injek sendiri. Kalau ada yang keinjek sekarang diinjek Sule. Nah itu gimana perasaannya Kang Sule di saat tahu ternyata Iki malu gitu? Awalnya iya, kok lu nggak bangga ya sama gua gitu. Kan gini-gini juga gua nggak nyari duit itu buat lu gitu. Betul. Tapi kesini-sininya dia mulai paham lah gitu. Dia pernah waktu main nyanyi, waktu itu awal-awal bernyanyi, terus dia dipanggil Sule. Dia tuh pengennya panggil Pak Ke apa Ke gitu. Mas Sule. Iya, emang begitu ya kan. Tapi kurang ya. Iya, Mas Sule. Kurang ya, Pak. Iya, Mas Sule. Iki bilang nggak sopan lah. Kok jadi pelawak nggak ada harganya ya? Betul. Tapi memang itunya kadang-kadang kita rasakan itu. Kita udah mulai merasakan. Iya. Merasakan kita sholat Jumat apa segala macam ketemu di jalanan keriting saya dalam hati. Itu lebih ngatain sih bro. Iya maksudnya antara ngatain tapi saya langsung, anaknya siapa ini yang sama sikut mulutnya ini. Saya tuh tinggal tunggu aja kapan anak-anak kecil tusuk saya sama ranting. Saya tinggal tunggu gara-gara kalian. Tapi keren semua anak-anaknya Kang Sule jadi. Nyampe. Nah ini yang perlu kita contoh guys. Betul, betul. Iya kan. Gimana gitu ya sosok Kang Sule untuk bisa membentuk anaknya punya karakter masing-masing. Iya. Kalau saya sih mengarahkan kepada anaknya itu. Saya kira bisa dikontrol sendiri kan. Harus ditarik sendiri ya. Ini nih yang bikin Iki malu nih. Boleh lagi. Tulis lagu lagi saya. Udah Cutari lagi. Sebetulnya nggak diarahin kok. Cuma anak-anak itu kepengenin jadi apa. Ya ikutin aja lah. Kalau kayak Iki kan bertahun-tahun dari mulai kecil kan ngikut sama bapaknya. Nonton lawak. Terus udah gede kita masukin. Ikut belajar dan yang lain-lain gitu.
Jadi terserah anaknya aja sih sebetulnya. Cuman kan kalau itu lingkungan ya. Ya. Kan nggak mungkin kalau anak gue jadi PNS, nggak mungkin lah. Kenapa Karena lingkungannya lawak. Oh. Bukan iya, PNS. iya, Tapi iya. kalau lingkungannya polisi, pasti anaknya jadi polisi. Ya, Gitu. presiden. Belum tentu kalau itu. Satu itu. Satu. Kecuali presiden direktur. Karena perusahaan punya dia. Jadi presiden direktur juga boleh. Cuma punya planning begini. Anak gua di umur 15 tahun itu dia harus mempunyai sudah mendapatkan jati diri dia sebagai apa. 15 tahun. 15 tahun. Oh itu Kang Oke, Sule Iki. ngepus Iya. untuk bisa punya karakter berarti ya. Iki 15 tahun. Mulai pertama nyanyi. Jan 15 tahun. Oh, rata-rata 15 ya. Itu tuh 15. Kang Sule yang menyadari bahwa oh anak saya ini bisa nyanyi nih, atau mereka yang bilang Aku mau ayah saya pengen jadi penyanyi gitu. Enggak. Saya yang bilang sama anak-anak, kamu mau jadi apa, Nak? Kamu mau jadi apa? ngobrol dong. Jam 1 malam banget ini, Pak. Jam 1 malam. Duduk baru ngobrol. Sleep talk. Tapi bagus juga diterapkan itu ya. Maksudnya kita 15 tahun nih kita udah langsung Iya. Tanya. Jadi kan gitu, gini, tanyakan gitu ya. ayah memang punya harta. Ayah bisa membiayai kalian. Iya. Tapi kalau skill, ayah tidak bisa memberinya. Itu cuman kamu yang bisa. Gitu. Bakat itu ya harus nyari. Iya, tenang. Warisan mah nggak bakalan kemana. Oke. Alhamdulillah. Walaupun ada yang mengakuinya. Iya. Saya nggak mau singgung ke sana. Nah, makanya saya duluin. Jadi waktu Kang Sule tanya Iki tuh bilang saya mau jadi penyanyi gitu. Enggak. Dia justru nggak tahu mau jadi apa gitu. Oh awalnya begitu. Terus saya masukin dulu ngelawak tuh dia mulai bisa ngelawak. Pokoknya acara Nyaut-nyaut dia ya apapun. di itu tuh penonton ya. Dia Apanya? jadi penyaut, dia suka nyaut-nyaut di penonton ya. Enggak. Jadi pelawaknya dia bagaimana waktu itu? Enggak, di bawah main. Oh main. Ada dulu kan program Saung Sule. Betul. Nah, itu harus ikut tuh anak saya. Main dia. main. Saya kontrak, tanda tangan kontrak. Oke, asal anak saya ikut. Sinjon jadi co-host. Jangan jadi co-host. Ya, Gitu. dia bagaimana perasaannya di-push untuk main Dipaksa gitu? untuk masuk gitu. Karena masih dia muda juga banget. ada keinginan. Senang Oh, lihat dia bapaknya mau. seneng. Enaknya jadi seniman tuh bebas ya nggak Bikin ngantor lucu-lucu gitu. gitu ya. Bebas mau kapan saja gitu. Dari situ tuh dia belajar. Kayak Sinjan kan, Jan. Umur kamu sudah 15 tahun. Oke. Ayah udah 40 mau 50. Dan ayah tidak tahu hidup sampai kapan. Kalau ayah sudah tidak ada, harta akan habis. Kalau kamu tidak punya skill kemampuan, mau nggak jadi co-host? Oh, nggak mau ya. Ya udah, terserah. Nggak tahu loh ayah mati kapan. Waduh. Itu terngiang gitu. Bapaknya juga parah juga sih. Ngomong gitu. Bapak gak tahu loh. Sambil tidur kepikiran co-host atau bapak pergi. Saya curiga bapak nggak tahu mati kapan. Jadi mau. Cuma diancam kalau begitu. Tapi mikir dulu dia sehari 2 hari. Oh iya juga ya, katanya iya juga ya. Karena terngiang itu Kang, kayak mungkin Bapak nggak tahu mati kapan. Bapak nggak tahu. Terngiang ya terus akhirnya dia kan. mau. Tapi akhirnya dia juga ucapin terima kasih tuh kayak Iki juga. Iki kan jadinya public speakingnya juga bagus. Iya, betul. Kalau misalkan lagi di panggung dia nyanyi malas harusnya 6 lagu, biar 3 lagu banyakin ngomong. Betul. Bisa dilamain. Lihat ceretukannya. Oh, Oke. Bermanfaat Skill, lah Pak, gitu. skill. Itu salah satu ilmu dari bapaknya. Iya. Ya, Itu DNA nggak bisa dihilangin. Nggak bisa dihilangin itu. betul. Tapi ada momen. Nanti saya tanya nih Kang. Nanti saya tanya. Legend loh ini, legend. Mau udah begini lah. Legend loh ini. Saya dulu mau nanya dulu. Bapak dulu aja. Orang mau minum. Nah, tapi Itu kurang ajar tuh. Kurang ajar. Udah sengaja. silakan minum dulu. Minum dulu. Dari saya dulu. Iya, itu boleh, silakan. Oke. Kita tunggu dulu, santai. Aduh. Tapi ada momen nggak? Kang Sule mau apa, anak-anak mau yang lain. Misalnya, enggak, ini kamu bagus di penyanyi. Enggak, saya nggak mau jadi penyanyi. Saya maunya otomotif misalnya. Oh iya. Ada momen berdebat itu nggak? Iki kan ada 2 nih. Ini di lawak.
sama nyanyi. Ya. Terus saya lihat kan Iki nyanyi tuh. Wah, lebih bagus dari gue suaranya kan. Mending jadi penyanyi Ki. Oh, Kang Sule yang nentuin Kang itu Sule juga juga ya? ngerasa suaranya lebih bagus. Lebih bagus nih, Ki mending jadi penyanyi. Lu akan jadi penyanyi. Kalau jadi pelawak enggak lah, masih bagus gua. Oke. Benar sih. Itu fakta. Iki ngelawak bisa. Benar. Tapi untuk sampai di level profesional, kayaknya Iya, mungkin benar. Kang Sule tahu standarnya belum sampai sini. Ibaratnya Naruto nih, Boruto tetap bayang-bayangnya ada Naruto. Iya gitu. benar. Paham Naruto. Naruto, Boruto. Kartun ya. Kartun. Naruto-nya gua kenal. Iya. Boruto-nya gua enggak kenal. Anaknya. Iya. Orang kan nyebutnya anime atau apa? Kartun. Memang kita menyebut era-era kartun. Era kartun, betul. Apa itu? Atau yang Kartun. boneka-boneka. Boneka. Jadi Kang Sule, nama Kang Sule itu sebenarnya dari mana sih? Sule itu. Sule itu dulu nama asli itu Sutisna. Iya. Enggak ada panjangnya ya. Jadi su itu suara, tis itu titisan, nah itu apa ya? Suara titisan apa ya? Ada bingung mikir, males. Akhirnya jadi penyanyi juga gantung kan. Jadi nama Sule itu ketika saya nonton terus baca koran bahwa Eko tuh namanya bukan Eko. Parto namanya Edi Supono. Betul. Wah, nih gua harus cari nama. Ada nama panggungnya. Tapi berarti Kang Sule itu sudah riset di era-era itu tuh Kang Di Sule. koran kalau zaman dulu. Iya. Zaman dulu di koran. Nah, tapi itu berarti Kang Sule udah cita-cita jadi pelawak juga. Iya. Dapat nama Sulenya itu di Iya. Nah, habis itu kan kalau lagi kecil tuh gua ingusan mulu ya. Ingusan mulu. Nah, kalau ini bahasa Sunda susut leho. Susut Susut leho. Sule. Itu. Jadi gua kalau misalkan dasar si Sule lu. Nah, kata bokap tuh gitu. Oke. Dasar si Sule gitu. Nah, pas begitu sekolah terinspirasi lah. Kayaknya Sule bagus deh. Habis itu bikin tuh guntingin koran, set, terus dipoto dulu nih. Skrek, fotokopi, disatuin jadi clipping. Sule Coverboy 94. Gua simpen di mading. Oke. Mading mana tuh, Bang? Sekolahan. Pede banget. Iya. Oh iya. Jadi nama Sule itu kelas waktu SMA, gua udah terkenal di sekolah. Oh, sudah baca di situ. Marketing lah. sebenarnya. Oke. Coverboy. Dia yang menuliskan dirinya. Tapi bibir bikin sendiri tuh ya. bikin sendiri. Itu sampai bibir gua disentil sama gue. Lu ngapain? Gak jelas katanya. Di sininya lu Coverboy 94, sini pembunuhan di sana. Karena ngambil dari koran. Asal aja. Asal aja. apa? Ada pembunuhannya, Coverboy, pembunuhan. Tapi aku tertarik dengan cita-cita Kang Sule dari awal itu emang udah mau jadi pelawak. Iya. Nah, jujur kita ini Tidak. tidak ada kepikiran sama sekali jadi pelawak. Ya. Kalau aku musisi, jadi rocker. Itu cita-cita dari awal itu ya? Betul, kau kan tukang pukul. Enggak. Tukang Pukul setelah. Setelah ya. Dia politisi dulu Nggak ada, cita-cita. saya iya pemerintahan gitu-gitu Oh, lah. iya. Oke, sip. Ari berapa kau Politisi. cita-cita? Kalau saya tuh PNS karena kalau kita di ini di kampung tuh kalau PNS sudah jadi Kalau orang. mau sukses, jadi orang. dia jadi PNS. Kalau kau jadi Sama apa? saya PNS tapi iya. guru. Nah, Guru. Bang Ari, Waktu Anda cita-cita jadi tai itu kapan? Oh, jadi cita-cita Setelah ini. Oh, setelah ini dia. Kayaknya enggak gua jadi tai kayaknya. kalau Bang Ari dulu cita-cita? Saya cita-cita itu jadi insinyur. Oke. Jadi Itu kan nggak ada kan satu pun. Iya, iya, Kenapa iya. Kang Sule bisa cita-cita tuh jadi pelawak dari awal? Karena yang aku suka itu dari zaman dulu kan dari kecil tuh udah nonton lawak dari zaman Nonton kecil. langsung? Iya nonton langsung pelawak-pelawak Jawa Barat. Terus dulu kan ada Dekabayan, The Bodor. Kalau keluarga memang keluarga seniman. Kang Sule lahir di Rata-rata. keluarga seniman. Alhamdulillah tukang bakso. Ya alhamdulillah. Bakso itu butuh Iya, skill, bro. skill, bro. Membulatkan itu nggak bisa sembarangan. Bapak Tapi tukang jangan itu dong jawabannya. Enggak, dari dagang bakso itu, gue tuh ikut kemana-mana. Jadi acara ada dulu sandiwara, acara wayang golek, acara calung, Oh, jualannya acara di situ. Itu semuanya kan komedi semua tuh. Dagang bakso di situ. Dagang bakso di setiap itu tuh ada jadinya nyerap wah lucu juga ya itu. Sempat bantu jualin nggak, Kang? Iya, maksudnya Itu kan bantu jualin cuci sembari mangkok apa gitu. Oh, secara tidak langsung nonton lawak ini. Keserap terus masuk. sampai Iya. kalau di kampung tuh ada sepel lah istilah sepel pidato, sepel nyanyi ya kayak gitu. Jadinya nerap. Jadi pas begitu main lu bisa ngelawak gak? Bisa lah. Ngelawak
Yang dipakai yang itu yang gue tonton. Gitu. Pertama kali di mana? Pertama kali di nyoba ngelawak. di SMP nasional sama teman-teman. SMP ya? Itu Kang Sule SMA atau SMA. Kang Sule SMA main di SMP Iya, nih? bareng sama anak-anak SOS. pada Setara waktu kok itu. berarti. Oh, udah SOS dia juga itu? ini. Dia juga kan? Dia juga punya grup lawak SMA dia. Iya, iya, tapi itu kan kami curi-curi dari TV juga itu. Lawan Dia juga apa? ya sama Lawakan kayak kami gitu curi-curi lah. dari TV. Kayak gitu lah. Apa grupnya awal-awal, Kang? SOS itu. Dulu ada Kibujang Bandung Janaka Group itu berempat tuh. Janaka Group. Nah, baru setelah ada Api baru jadi SOS gitu. SOS kenapa jadi bertiga? Ya bertiga, Memang bertiga di awal. berempat kuartet. Oh. Trio ya. Kalau Api itu harus trio ya. Trio, zaman Waktu dulu itu trio. ini ya syaratnya. Tapi ya. SOS itu dari 94 sebetulnya. 94 sampai 97. 97 bubar, akhirnya gua dipakai sama yang lain, Lapidut waktu itu, lawak Kacapi Dangdut waktu itu. Oh, sambil nyanyi juga gitu. Oh, sambil nyanyi, nge-MC. Kabaret gitu ya? Enggak, bukan. Bukan Yang kabaret? ngelawak aja ngelawak biasa. Oh, ngelawak biasa. Ngeyel ini orangnya. Antusias, tapi tahu. Tapi kan tidak cuma lawak doang kan, Kang Sule. Iya, Nah, benar. Iya, Kang Sule aku tuh tuh kayaknya benar-benar terinspirasi sekali, jujur. Bisa ngelawak, ya kan? nyanyi. Interview juga jago, Iya. ya kan? Di ini talk show, Iya. terus juga nyanyi, Nyanyi, main musik, gendang, main ngedance, suling. betul, ngedance Sorry. pun oke. Sorry, lebih perfect lagi apa coba? Main wayang. Nah, Oh iya iya. benar. itu Main semua wayang itu boleh. Kang Sule belajar di mana? Betul. Sekolah. Di Saya SMA Ada Iya. ekstrakurikulernya. Enggak, bukan. Dulu tuh SMKI, Sekolah Menengah Karawitan SMKI, Indonesia. iya, Sekolah menengah? Karawitan Indonesia. Oh, memang sekolah seni itu. Sekolah Iya, seni. sekolah seni itu. Iya, 4 tahun, kurikulum D1. Nah, saya ngambil jurusan Karawitan. Karawitan itu apa ya? Ya Karawitan tuh kayak gending, makanya main gending. Tradisional, Oh, tradisional itu kan. Tradisional. Ya, spesialis gendang waktu Dia itu. satu jurusan sendiri untuk budaya Karawitan itu. Betul, satu jurusan Karawitan, ada teater, ada pedalangan. Nah, kenapa bisa wayang? Karena gaulnya sama pedalangan. Ogi sama Oni itu jurusan pedalangan. Oh gitu. Oke. Gitu. Oh, iya. Berarti memang ada sekolahnya nih guys. Ada. Bukan Betul, otodidak. Kampusnya apa dari namanya tuh, situ. Kang? SMKI. Kalau sekarang SMK 10. Oh. Dari situ Masih ada jurusan itu, Kang? masih ada. Masih ada. Sekarang malah nambah ada jurusan musik sama jurusan apa namanya kayak perfilman itu. Broadcast. Luar biasa. Broadcast, Maksudnya ya. kita di daerah kayaknya belum ada yang sampai segitu. Ada di Padang tuh ada, SMKI Ada, juga. SMKI ada. Ya. Padang ada. SMKI Kita Padang. belum ya, kayak saya Yang tidak pernah dengar. Ada mengangkat kok budaya sekolah Padang SMK juga, itu juga. budaya Sumatera Barat. Benar. juga. Iya. Nah, saya pengen masuk SMKI itu dulu Iya. tamat SMP. Nggak boleh sama nyokap saya. Talimpong. Talempong ya, Talempong. betul. Itu kita belajar juga. Itu yang apa itu? Yang bambu itu kan? Belajar. Yang apa? Bukan, Bukan, yang angklung. kuning Kayak besi bolang. emas gitu. Teng, teng, Yang kayak teng. Oh iya 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 iya. Kayak tete lah. Iya, yang betul. Yang Tapi terlalu besar sampai sih. kecil. Gamelan, gamelan. Bonan. Iya, iya, iya. Bonan. Bonan, sama Bonan. Padang Talimpong. Talempong. Nah itu yang saya lihat dari Kang Sule memang ya terlalu overpower begitu. Iya, Jadi kita ngelihat oh dia lagi memainkan, dia adalah bos musik, main musik dulu. Benar. Sehingga visualnya itu betul-betul kelihatan, termasuk ketika kita era-eranya Kang Sule itu yang pada saat jadi mohon maaf jadi anak-anak bayi. Iya. Itu Kang Sule yang mikirkan itu Iya. kayak ini nih diginiin biar lebih lucu atau dari tim kreatif juga. Kalau misalkan itu dari kadang dari tim kreatif, Iya. kadang dari kita. Tapi dulu waktu zaman OPJ itu kita yang bikin sendiri. Kita jadi Cina, jadi anak kecil, iya. kita jadi apa. Nah habis itu dibikin sama tim kreatif. Iya, dilanjut. Jadi Oh, Bogenyeng waktu itu, Bogenyeng Iya. jadi cewek. Kemampuan impersonate itu juga di TV apa dari zaman dulu? Nggak ada kalau itu mah. Kalau Otomatis aja itu. otomatis aja. Sesuai kebutuhan aja ya. Iya, Maksudnya tidak sesuai spesifik kebutuhan. bahwa ini sebenarnya ini. Kadang ya, Iya. sampai sekarang aku tuh masih nonton potongan ini talk show Kang Sule parodi jadi apa gitu. Iya benar. Wah, Benar, Makanya masih banyak ganti-gantian yang aja Kang sama Sule. gantian aja Sama gitu. si peci merah itu. Masih Iya. nonton Iya. saya itu ketawa yang waktu jadi anak kecil tiba-tiba keluarga datang. Itu rasanya coba gimana itu. Aduh ini malu. Lucu banget. Itu lucu banget. Dan selalu jadi korban adalah Mami Nunung. Iya. Kayak kencing terus kan. Dia sembunyi di belakang bajunya Mami Iya, Nunung. gitu. Dan hari ini mereka tadi reuni
OVJ. Ya, reuni OVJ. Di tempat Pak Jandre. Oh, Saya ikut semua Besar, itu saya datang. ikut. Pak Haji. Enggak kok nggak ada ya. Dia masih bisa ikut nggak Kang? Nanti bisa. Cuma 2. Jangan terbungkus. Cuma 2 episode Anda. Tapi Kang Sule punya memori besar di hidupnya saya juga di ini talk show itu yang waktu saya punya Iya. bapak datang tuh. Lucu Pernah jadi banget. co-host kan? Pernah juga jadi co-host. Pernah jadi co-host juga. Terus gitu. bapaknya Saya datang, Iya. kita pakai kacamata yang pakai kekuatan itu. Semua langsung tiba-tiba punya kekuatan. Namanya bapak kan, dia maksudnya ngikut aja kan. Terus bapak pakai. Nggak ada ini saya. Kang Sule pas lihat begitu dimainkan terus saya bilang, masa sih Pak? Kang Sule, ini loh Pak, ini bisa lihat ini loh. Coba Bapak pakai. Dia bapak tuh lihat saya, ke saya bawa desanya murah. Tidak lihat apa-apa ini. Kang Sule pernah juga ini talk show. Ya. Saya lagi main, dikasih surprise bapaknya saya datang. Oh iya. Betul. Iya, tadinya mau datangin bapak saya, cuman udah nggak ada waktu itu. Itu surprise banget. Oh, iya. Surprise banget, surprise banget. Itu saya punya bapak. Kenapa bintang tamu ini surprise sama apa kan? Kadang-kadang gitu begitu. Cerita double cast nih. Dulunya itu tuh ini talk show itu sebetulnya berat. Nah, saya tuh mau mengundurkan diri dari situ karena kita mau wawancarai artis-artis yang mencalonkan jadi dewan. Oh, pada waktu itu. Iya, kita tuh harus Yang awal-awal diarahin ke situ. Diarahin. Wah, berat nih kayaknya. Mundur lah gitu. Ending-endingnya nih belakang-belakangnya. Iya, awal-awal? Di awal. Nah, dari situ setelah tahu, kayaknya bener nih berat ya, kayaknya sulit. Ya, saya nggak sanggup lah gitu. Nah, akhirnya ditulis lah nggak jadi bintang tamu khusus politik gitu. Awalnya politik. Awalnya khusus politik. Iya, bintang tamunya yang baru muncul gitu. Dia nyalonin yang kayak berat gitu. Jadi, kayak Rossi. Double cast-nya itu Belum ada double cast. Ini berat nih kayaknya kita. Penonton itu penonton nggak ada yang real. Penonton bayaran semua. Betul. Cantik-cantik semua. Gimana dia mau kelas ketawa? A, Coba maunya kelas ya A kan? semua, Mau kan? kelas atas semua gitu. Itu udah paling ngakak tuh Kang. Itu udah paling Gimana? Gimana ya? kita seniman buas gitu Bu. Iya. Saya ini berdebat sama Pak Wisnu Tama. Saya nggak mau penontonnya harus pengen ada yang real. Tamu. Oh, nggak bisa. Akhirnya sampai mau mengundurkan diri lagi tuh. Waktu itu. Kok ancamannya mundur diri ya? Iya, ya daripada nggak sukses kan? Iya, mendingan bener. berat Bener, gitu. bener. Akhirnya bolehlah penonton Asli masuk. sampai dari kampung-kampung bawa oleh-oleh. Gue dimarahin sama produser. Itu kalau nonton jangan bawa oleh-oleh, ditarik-tarik segala. Yang bawa pisang, bawa apa, awal-awal tuh gitu. Tinggi banget itu tribunnya di pasar. Jadi pasar. Di pasar. Ini tuh tribunnya itu tinggi banget sumpah. Saya juga maksudnya dulu kan nonton kayak, banyak banget penontonnya. Pas tampil di studionya, kayaknya nggak sebanyak itu. Tapi khusus ini talk show, tinggi tribunnya sampai atas atas. Waktu Ini itu. tuh, ini show. Sekarang udah jadi tempat padel. double cast-nya gimana? Double Nah, cast-nya. waktu itu Ji, kayaknya nih kita berat ya. Kalau Andre kan sudah paham tuh ya. Waktu itu pertama bintang tamu Ikang Pauji. Wah, udah ngobrol ngalir ngidul itu udah, wah penonton udah ini berat gimana. Kita nggak dapat kemisterinya. Ji, double cashnya. Jadi ntar pokoknya lu siapin aja baju deh. Dah, keluar tuh Andre tuh. Habis itu Ikang Pauji kan ngefans sama Bon Jovi. Oke, kita mendatangkan Bon Jovi. Itu tuh pakai jaket doang Andre. Wah, nyanyi apa. Di situ. Nah, dari situ baru nemu tuh kreatif tuh. Kayaknya double cash oke loh. Jadi share bagus gitu. Jadi Awalnya. buat apa sih ice breakingnya adalah double cast itu biasanya. Iya. Haji Andre jadi dokter Boyke. Iya. Itu akhirnya janjiannya episodenya ganti-ganti atau kayak Ini lu Ji, aja. lu 5 episode, gua 5 episode enggak. gitu. Enggak. Soalnya saya kayak ngelihat kayak begitu jadi double cast kayaknya langsung kayak, aduh kenapa, kayak perasaannya kayak kenapa gua lagi, kayak gitu. Ada perasaan itu ya. Andre gitu tuh biasanya tuh. Tapi enakan jadi double cash, maksudnya kita nggak megang rule Acara, kan ya, gitu. Enakan di double cash gitu. Berapa tahun itu, Kang? 6 tahun. Pertama kan, Tiap hari ya Kang ya? tiap hari. pertama kan Kang Sule, itu case-nya itu Kang Sule. Mang Saswi, Mang Kang Saswi. Sule, Mami Yurike, Maya. Bolot belum tuh. Iya, Pak Bolot belum. Eugene. Eugene. Penonton. Iya. Itu komando itu.
Itu dia. Iya. Kita di rumah juga, Yujen. Gitu-gitu juga kan. Kita juga. Kok di rumah juga? Iya kan? Penonton. Yujen kan. Kita juga penonton di rumah. Gitu. Sampai sekarang itu Mang Sasu kalau ada orang bawa map, bawa apa tuh? Bawa map. Itu udah ganggu banget itu sumpah. Orang kalau bawa map saya tuh udah enggak bisa saya aduh. Bawa map kental. Dan itu dia. Itu memang. Habis itu baru nambah tuh ada Pak Haji Bolot. Ya ada Pak Haji Bolot bintang tamu awalnya. Betul. Pecah tuh sama Pak Haji Bolot. Dari Pak Haji Bolot jadi RT. Iya, Jadi iya. RT Pak Haji Bolot. Gitulah. Ya dengan seiringnya waktu lah. Gitu. Yang ciptain tehnya Maya itu siapa itu? Saya. Teh buatan Maya. Teh Iya. buatan nempel di kepala Pak lagunya memang. Iya betul. Maya, engkau asisten rumah tangga. Aduh, itu Masuk tuh dia. Maya. Hai. Itu. Buatan Maya. Itu buatan Maya. Itu awalnya Mang Sasmi tuh. Mang Sasmi kan bawa cendol, nyanyi lagu cendol. Bawa ini nyanyi. Jadinya kita juga wah ini harus ada juga nih karena nyanyian terus kan gitu. Itu bikin seru banget. keren Itu Sampai makanan numpuk di meja itu. Batagor, Jadinya seru kelihatannya memang. Itu sampai akhirnya Mang Sasunya kayak capek kan. Mau ini Batagor nih. Wah, Batagor ya. Batagor. Nyanyi lagi. Nyanyi lagi Ah, cuanki nih. Ah, cuanki ya. Oke deh. Cuanki ada semua lagunya. Ada semua lagunya. Sampai numpuk di meja. Sampai numpuk di Tapi meja. keren ya Kang Sule itu jam terbang tuh nggak bisa bohong guys. Terbukti sampai sekarang pun masih sangat on fire. Betul. Berarti Kang, pelawak zaman dulu di zaman Kang Sule, mereka itu memang tidak hanya menguasai lawak tapi juga musik, nyanyi gitu-gitu ya. Karena saya lihat kayak lengkap-lengkap. Rata-rata, lengkap. Iya, lengkap-lengkap Iya. pelawak-pelawak gitu. Warkop juga gitu kan. Warkop nyanyi sama main musiknya Makanya. juga. Betul. Ya satu kesatuan lah Satu kalau zaman kesatuan. dulu. Bajai juga itu masih ada tuh. Ya termasuk Pras juga kan sekarang lawak bisa nyanyi Nyanyi apalagi band. kan. Iya, band. Sebenarnya kami mau bikin juga di sini cuma Apa? ada yang buta tempo nih. Iya. Iya. Kita sebenarnya skill musiknya oke, kecuali yang Saya leader ya. Tempo ya. Saya emang nggak ngerti musik sama sekali. Kang Sule, orang kan lihat itu era-era kejayaannya Kang Sule. Saya jujur aja ya, terinfluence sama Kang Sule itu di OVJ Ya. sama di Api. iya tapi di API kan udah hebat Kang Sulenya gitu. Kalau era-era perjuangannya Kang Sule itu sebenarnya di tahun-tahun berapa itu sebagai ternyata itu jalan hidup pelawak itu Struggle banget sulit lah. tuh. Tahun 9 dari 94 aja sampai 97 tuh. 97 kita pernah ikutan humor ala mahasiswa. Pada waktu itu kita masih SMA. Kita Pepeng-pepengnya. iya, pepeng. Nah. Sampai Pepeng, kita jari-jari. bikin kartu kuliah itu apa namanya tuh? Kartu mahasiswa. Ya, KTM, kartu tanda mahasiswa. Palsu. Oh, demi ikut itu HAM. Iya, demi HAM, ikut humor HAM ala itu. mahasiswa. Humor Iya. ala mahasiswa. Waktu itu juara pertamanya Blangkon, Untung Blangkon, juara ketiga Cagur. Kontak RCTI itu waktu itu. Blangkon tuh yang Yang suaranya kecil. iya Iya, iya, iya. Itu di Joshua Joshua jadi anak ajaib. Ya, Iya, itu ada. benar. Ajaib. Betul. Itu Kang Sule ikut tuh. Ikut Nanti- sampai bikin Nanti kalau KTM. ada yang telepon bilang saya nggak ada ya. Iya. Siapa? Siapa? Halo? Kata bapak ada yang telepon. Bilang ada. Blangkon ya itu namanya. Untung Blangkon. Bener. Kan pertama kali merasa perpindahan gaji. Maksudnya dari biasanya kecil-kecil, terus tiba-tiba dapat satu yang gede. Itu kapan? Pas ini talk show. Oh, di situ. Itu dari yang biasa kecil-kecil. OVJ ini emang tiba-tiba. enggak? Hah? Masuk. Sedang. Oh. Ya, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa beli rak piring lah minimal ya kan. Ganti gorden gitu. Tapi Ini pas talk show ini baru talk show tuh. tuh Ini talk show. Berarti sejujurnya, maksudnya Kang Sule pengen ngomong gara-gara Kang Sule net bangkrut itu ya. Enggak dong, enggak ada urusannya. Paling pecah tapi itu yang Kang Sule waktu di ulang tahunnya Net ini apa? Bentar, ketipu. Apa tadi? Apa ketipu? Tadi apa tadi? Nyanyi kali ketipung suara gendang Iya, saya nggak bilang tak ketipu. lu. Itu Salah yang saya apa? tadi. Ulang tahunnya Tadi. Ulang tahunnya net. Ya, apa? Net 3.0, 3.0. 4.0, Ya. 5.0. Itu kan Kang Sule samain semuanya yang hostnya itu. Ya. Memainkan itu di situ, Oh, Mas. bangsa tuh orang itu. Orang udah umpan bagus. Gaji pertama kali ini udah masuk ketipu. Masuk ke sana. Nah, saya kirain pernah ketipu gaji gitu. Mohon maaf. Peran-peran masuk ketipu gitu nggak pernah. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Saya nggak Ya udah, tahu. kalau nggak Saya pernah. bangsa. Tapi kalau ketipu link-link
WhatsApp gitu atau apa gitu, link sembarangan terus kalian klik terus kalian ketipu. Oh, itu bahaya juga Iya, sih. itu bahaya Iya. juga. Saya pernah, tapi bukan masalah uang, lebih ke Instagram saya kehack akhirnya. Oh pernah kek. Ya. Tapi link asal pencet gitu. Kalau saya pernah. Iya. Link terus saya, karena saya baru bangun tidur, terus saya pencet, ternyata Instagram kehack. Tapi kalau apa namanya yang itu saya tidak pernah. Yang apa salah klik link terus kemudian uang hilang. Tapi teman saya pernah. Dia pernah Wih, teman tapi itu sedih sekali bang. Jadi dia itu sudah 3 tahun kumpul uang, terus mau menikah. Nah habis itu sebulan sebelum menikah itu ada kirim link, diklik saldonya hilang. Biasanya itu gara-gara Kasian hack gitu. sekali. Iya itu kesian. Kasian sekali deh. Iya musibah tuh. Jadi deh. Kasihan gitu Kalau ya. yang begitu tuh memang maksudnya itu memang musibah. Ya. Tapi Setelah aku punya pencet. temannya tuh dia tidak pakai dana. Hah, dana protection. Iya, dia tidak pakai. Itu kan ada itu dana protection begitu Tidak kan. tahu, saya tidak tahu juga itu. Memang manusia tinggal di goa sih. Sudah, Iya, Mas. gini aja guys. Makanya sekolah mama. Gini aja guys, ini informasi buat Kaumat. Ya, kau dengarkan saya nih. dengarkan Ini Bebe informasi dulu. buat kau Ya, nih. kan bukan saya di tempat saya. Ya, aku kasih tau dia nanti. Oke, dan saya Ya, kau kasih tahu Oke. itu. Sekalian juga buat warga Tikum ya. Di Dana itu ada kebijakan jaminan 100% uang kembali di Dana Protection Mat. Oke. Kalau misalkan akun kita kena hack sama orang kita nggak kenal gitu atau misal HP kita hilang, kita tuh bisa klaim saldo kita biar balik lagi. Betul. Nah, ini yang paling penting juga, kita itu harus sudah update dananya kita itu ke akun premium ya. Dan laporkan kasus kehilangannya itu paling lambat 60 hari setelah kejadiannya. Jadi tidak kejadian langsung lapor juga itu bisa lebih bagus. Tapi kalaupun misalnya baru nyadarnya belakangan, iya. itu sampai 60 hari masih bisa Oke, lapor. 2 bulan. Yang penting update ke premium. Cukup Dana. leluasa dan cara ngeklaimnya itu gampang banget. Teman-teman langsung saya submit laporan di Diana. Betul. Terus ikutin arahannya dan tunggu update-nya dari Diana Wih, itu. sabar. Kok Diana sih? Nah, ini makanya sekolah saya bilang tadi, Diana itu asisten digitalnya Dana, Mat. Itu tuh namanya Diana. Paham. Diana. Macam kok kan, kok asisten siapa gitu. Dana Protection. Dapat ilmu nih alhamdulillah ya. Tadinya nggak tahu ya. Saya pakai Dana juga, cuman nggak tahu ada Diana ini. Oh, baru tahu. Jadi ada di bawahnya kan kayak Naruto sama Baruto. Ya. Itu tahu. Film kartun itu kan. Film kartun. Nah, Oke. ini Itu tadi Tadi. 94 sampai 97 struggle. Terkenal. Apa yang bikin Kang Sule dari Jawa Barat kemudian sampai ke Jakarta tuh apa? Jadi- Apakah humor ala mahasiswa itu? Bukan, justru api 2005. SOS. HAM itu tidak berhasil ya? Tidak. Berarti setelah HAM itu Kang Sule balik lagi ke Jawa Balik Barat. lagi siaran lagi. Saya kan siaran. Oh, radio. Radio. Saya dengar Bandung. Di Bandung. Saya dengar katanya Kang Sule itu saking struggle-nya kalau mau ngelawak itu cuma punya satu rompi ya. Dipakai terus untuk jadi ciri khas itu. Rompi hitam kulit. Oh gitu. Ciri khasnya Kang Sule Iya, kan itu. rompi ya? hitam kulit itu. Walaupun jadi karakter apapun tetap rompi hitam itu. Tetap rompi hitam itu ada. Oh biar ada ciri khasnya gitu ya. Oh, Kang? ciri khas. Iya, Biar tapi- diingat. Tapi tidak berhasil. Berhasil malah rambut kuning. Rambut kuning, Nah, rambut iya, kuning kalau rambut itu kuning. epic. Sampai sekarang ya Kang ya? Enggak. Sekarang udah nggak? Sekarang udah enggak. Pada Ini- waktu rompi hitam itu rambutnya apa? Botak aja atau biasa? Biasa, masih pendek. Oh, masih Masih pendek. pendek. Itu kalau udah kuliah, waktu itu kan ada gimana ya jelasinnya ya. Jadi ada upacara adat Sunda. Ya. Nah itu saya tuh jadi nenek-nenek. Nah kan biasa kalau uban itu pakai odol biasanya. Iya. Panas Zaman terus, dulu make-upnya odol. ngeletek kan pakai gitu. odol. Akhirnya pakai H2O. H2O. H2O belum ada pikok dulu, belum ada cat-cat rambut. Oke. H2O yang kalau kena tanah, iya. Pakai di Itu. kepala. Pakai Meledak gitu. tuh. Enggak juga. Enggak, di sini meledak. Makan terus loh. Itu kan ini ya, kayak azab kubur ya, kayak azab kubur ya, karena di kepala keluar di bawah itu. Kayak azab ya. Iya itu akhirnya terus mulai ada cat 2005, akhirnya dicat lah pakai bleaching. Bleaching. Panas juga itu, Kang. Bleaching. Panas. juga Jadilah bleaching tuh. kuning. Jadilah kuning. Berarti waktu api itu sudah kuning tuh. Sudah kuning. Masih kurus banget. Sorry ya, Kang, kurus itu. sudah. Kapan Ya, saya maafkan. Oh, iya. Kapan titik ini Iki itu lahir? Udah ada di Iki pas 98. loncat. Siap, Enggak, bentar ini justru saya mau Oh, iya, nulis. sudah. Gas HAM itu Iki udah ada. Pokoknya Iki lahir 98 aja. HAM itu 97. Masih Tahun belum. Oh, berarti Kang Sule belum ke Jakarta ini. Belum. Berarti lagi struggling gini udah
Udah lagi lahir. punya keluarga ya. Udah. Iki merasakan juga tuh ya berarti ya. Udah, makanya saya tuh kuliah itu tinggal ujian proposal sama ujian apa namanya? Ujian meja. Buka, Ujian apa itu? Ada Praktek. ujian praktek. Iya. Tapi karena harus menghidupi keluarga, akhirnya saya antepin lah kuliahnya gitu. Oh, Tapi Kang Sule ini melewati banyak versi rambut sebenarnya ya. Yang kita lihat warna kuning, terus gondrong, Iya. terus ada yang poni-poni sampai tutup muka itu juga, Kang. Iya, Iya itu kan? pasus. Ah, itu apa? Pasus itu guru bahasa Inggris. Iya. Iya. Jadi guru bahasa Inggris. Iya, benar. ngajarin. Jadi- Tapi nggak pernah lepas ya Kang ya dengan botak di samping ini, terus rambutnya harus gini terus. Iya. Nah, aku tuh sempet di momen pengen pendekin rambut. Terus semuanya pada nolak, jangan bang, ntar karakternya hilang. Emang rezekinya ini nih bagus. Nah, Iya. Kang Sule juga ngerasa gitu nggak? Maksudnya, Iya, Dari jadi saya, rambut ya? karena sugesti pas begitu saya potong rambut tuh job kurang. Oh gitu ya. Sugesti dulu itu. ada motong rambut gua sampai botak, gua kejar lu kemanapun. Kalau di donasi nih. Satu Nah, jangan ngomong donasi, kita pindah aja ke Karena sudah ditawar. Sudah tahu dia tidak berani. Ya, Yayasan Pita Kuning udah tawar. Tapi dia tidak berani. Oke. Saya juga ditawar. Sabar dulu. Maksudnya peduli Iya, abang tapi ini kan karakter. juga panjang nih jatuhnya. Peduli tapi kan karakter juga. Karakter. Maksudnya saya juga peduli, tapi kan ada hal lain juga yang harus saya pedulikan juga. ya. Gitu. Berarti Kang Sule awal mula Jakarta tuh gara-gara api itu. Api, betul. SOS ya. SOS. Api itu dulu audisinya ada audisi Bandung gitu. Iya, audisi Bandung. Di Bandung itu hampir 1.500 peserta. Wih, banyak sama kayak 1.500 peserta Iya. atau grup? Grup. Berarti berarti lebih dari 1.500. Bandung sih Sedih, sedih, saya sampai gini. Orang full itu. Iya, betul. Saya pikir-pikir, nggak ada yang turun di Citayam nih. Kalau main aja nih, turun di Citayam. Dan itu yang masuk cuman SOS, satu grup SOS. Dan itu pun menurut pelawak Miing senior tidak lucu. Oh, jurinya pada waktu itu Bang Miing. Ada Bang Miing dan rekan-rekannya. Kenapa waktu itu. dilolosin tapi? Karena polanya yang pas katanya. Ini polanya kalau untuk di TV pas karena kita punya pengalaman di TPRI waktu itu. Oh gitu. Gitu. Kan ada pas kalau misalkan berlawak 3, misalkan kan kalau statis 3 ini kan nggak enak nih ya. Jadi kalau misalkan ini orang mau ngobrol, nah ini kita narik nih ke sini, set, plang, ya ini di sini satu. Oh iya, ini karena nyampe blocking. gitu. Pola lantai sebutnya. Pola lantai. Berarti bukan karena punchline. Bukan. Tapi karena Rapi, blockingan. karena rapi. Karena rapi doang. Sudah rapi mainnya, Dan iya. karena nggak ada lagi yang lucu. Oh gitu. Ini gak lucu nih, tapi yang lain sangat tidak lucu. Tapi harus ada perwakilan kan. Iya, 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 iya. Udah deh ini SOS aja gitu. Karena lebih matang kelihatannya di Akhirnya panggung. di karantina di gojlok lah di situ. Digojlok. Ternyata meledak. Meledak. SOS. Era Kang Sule belum terlalu lolos lucu itu. berarti sebentar. Berarti lolos gara-gara teknis. Teknis. Iya. Ya, Kan karena sudah ini kan tayangan di TV. Iya, Kang Sule itu api satu kan ya? Api 1. Iya. Nah, era Kang Sule belum lucu, belum digojlok di api itu. Dulu itu bawain materi apa sih? Dulu materi-materi kampung aja yang ya Yang udah ada. yang udah ada. Sebenarnya aja. berarti materi itu sebenarnya udah banyak. Heeh. Bawain bawain Kang Sule aja. Belum ada kreatifnya berarti untuk bikin yang punyanya Belum, Sule itu kita seperti bikin apa? sendiri. Oh gitu. Kita bikin sendiri. Waktu itu kita bawain cerita ospek. Jadi digojlok ospek yang di Kamu ospek ini. lah. Oh, kakak kelas itu. Tapi kurang sebenarnya. Kurang sebetulnya. Iya. Habis itu kita melamun gitu tuh nggak lucu ya. Nah ini nih penyakitnya komedian. Iya. Habis nampil. Depresi sendiri. Kalau di stand up kan kita ngebom. Ya kayak gitu tuh. rasanya kayak- Diajak ngobrol. Rasanya tuh kepala menjadi kecil. Harusnya tadi begini nih. Lagi apa? Bisa diam nggak lo? Gampang kepancing emosi kan. Emosi. Gampang kepancing Oh, emosi. lucu tuh. Orang Nah, itu iya. selalu pikir komedian itu lucu, tapi komedian kalau lagi nggak lucu gampang kepancing emosi. Betul. Tapi secara teknik ternyata ya. Oh, berarti ada tekniknya itu.
dia diajak ke sini Iya. untuk blockingan. Karena kita kan kadang lihat sini dibisikin berdua di situ. Iya. Habis itu kembali lagi ya. Kembali lagi, yang satu nyiapin materi, Iya. habis itu kita yang nyamperin atau kita yang ditarik gitu. Sistemnya ini gitu. Dan Dulu. itu udah otomatis. Ini itu. harus kita benerin di saat Tikum live. Tikum live Itu tahun dia, depan nih. betul. Kita nih berempat Iya, berlima ya. Ini ngomong sama ini ngomong sama ini. Ini penonton Iya. mau ngomong sama siapa sih? Nah ini kan saya sebenarnya mau belajar bagaimana Iya, kita saya juga mau belajar bersketsa, ini. bagaimana Iya. kita bersketsa, kapan kita masuk, kapan kita, apakah Ngelawan. memang harus kita nyari lucunya dulu atau Persiapkan. persiapkan aja gitu atau seperti apa? Persiapan aja dulu. Tapi kalau misalkan kita mau ngelucu itu kan kita kadang-kadang nyiapin satu materi aja cukup lah. Benar. Iya. Selebihnya kita dapat di panggung biasanya. Oh, oke. Selebihnya. Iya. Kan beda lah Itu kalau betul, kalian tuh berat lah. Saya juga kalau jadi stand up comedy berat harus nulis. Benar, benar. Tulisannya mana jelek, mana nggak kebaca. Jadi nih. Sejelek-jeleknya tulisan kita bisa baca. Dulu tuh gitu. Kalau misalnya nulis sepan, celana sepan, spanduk misalkan. Terus kayak itu ditulis dulu tuh zaman dulu. Tarikannya kemana gitu buat ya? buat menghafal gitu. Katanya Kang Sule sering nulis itu ya, nulis kata-kata yang keingat kayaknya lucu nih kalau dipakai di panggung gitu ya. Diksi gitu kan? Kata-kata apa? Diksi Kata hari ini. biar banyakin kosakata yang buat Oh iya, suka Iya, nulisin gitu aja. Kalau Iya, misalkan orang lagi ngobrol, tulis gitu. Iya. Sampai ngaco itu. Tulisannya apa? Banyak ya. Yang penting kenapa tulis ini dulu ya, apa ini? Ada. Iya. Gitu. Kalau 3 orang gitu dibagi-bagi ini nggak Kang? Dari kita Rules-nya. nulis tuh dibagi, Dibagi. posisi-posisinya nggak? Ogi itu sebagai pengumpan. Ya, jadi gua sebagai brand. Brand itu yang tang peluru. Oh, striker. Oni bom. Gitu. Jadi ini ngumpan Brand Oni, bom. ngumpan Oni. Nah, gua yang makanan punya Ogi, punya Oni, saya makan punya ini gitu. Gua bagian nyela-nyelain aja. Oh, berarti on itu kesetnya. Oni kaset dulu. Tapi kalau sebagai pemancing itu kadang, mohon maaf, porsi kelucuannya itu agak berkurang kalau pemancing ya Kang? Iya. Dan selalu dianggap nggak lucu. nggak lucu padahal itu Iya, tiangnya. itu Itulah tiangnya. playmakernya tuh. Betul. Kayak Kang Denny. Denny Cagur. Denny Cagur Iya. kenapa sampai sekarang tuh Bertahan, culture ada itu karena dia jago tetap di pengumpan. situ. Oh iya benar. Dulu tuh banyak grup yang bubar itu gara-gara yang pengen lucu semua. Nggak mau jadi pengumpan. Sehingga Iya. aku banyak dengar juga. Gue juga banyak Iya, dengar masalah gitu. itu. Oh jangan ngegrup kalau gitu ya udah sendiri aja. Karena pengumpan tuh pasti yang karena yang yang striker tuh yang pasti dapat spotlightnya ya. Iya. Biasanya begitu. Betul itu. Tapi kan kalau dulu tuh saya belajarnya dari ngumpan dulu. Oh malah dari ngumpan Dari dulu. ngumpan dulu kasih kan enak ngumpan tuh. Katanya bapak ini dari Arab ya pak. Mau apa pak? Udah mereka mikir dia kan. Dari Arab. Di Arab tuh panas ya. Iya di Arab tuh panas. Di Arab kalau ngerokok tuh nggak usah pakai api. Pakai apa? Pakai batu aja. Nyala pak. Patah. Itu poinnya ya. Itu yang pakai. Karena kuncinya di situ, pakai korek, pakai apa Pak? Nah kalau tidak ada itu mati dia tidak bisa. Iya, iya, iya. Makanya Andre Pancing. kalau misalkan dipancing itu mukanya suka pucet tuh. Iya. Kadang-kadang ya. Iya sih. Kemarin nyolong radio ya. Oh itu kemarin. Makanya kuncinya kalau gua bilang A sama Andre tuh, Dre, kalau gua bilang A, lu jangan B. Bilang. Iya. Kalau lu B mati. Oh, Kalau A ikutin gua mau sampai kapanpun. Diiyain Ikutin dulu tuh ya? Andre tuh diiyain tuh. Kalau jadi kita muter terus. Andre kadang-kadang gitu. Gua udah pakaian udah ngaco lah gitu. Terus Bapak kayak dulu katanya Ustadz ya. Kan gua bingung kan. Anjir Ustadz bagian begini. Oh itu dulu. Kayak gitu. Itu dulu. Diain aja dulu. Diain dulu. Anda katanya suka manjat pohon ya? Itu kemarin. Hari ini belum. Kalau yes and ya dan apa gitu. Wah ini ilmu baru nih kayak Kenapa itu suka makan pisang? Ya, namanya benda-benda yang kuning lah saya suka. Karena kan pisang tai juga. Iyain aja. Kang Sule waktu pertama kali digabung dengan Haji Andre ini, dia tuh dari awal lucu nggak sih Kang? Nah gini, jadi dulu awalnya setahun sampai 2 tahun tuh sama Ajis tuh.
Aji sampai dapat penghargaan dari majalah Gadis. Bener Gadis. Serius bener. Dapat penghargaan dari majalah Gadis, pelawak tersiksa yang paling lucu. Wah, Tersiksa. Iya loh majalah Gadis kan ngomong dikit udah disamber sama gua. Iya. Nah, gini nilai ini. Udah nggak usah ngomong lu, SMS aja. Ya, pecah lagi. Tatang, bukan. Tai, bukan. Kayak gitu. Narjo, nah itu betul. Karena itu kan karakter kan. Kita besar di era-era itu. Tapi tekniknya mirip-mirip ya rule of three juga, main 3 kali. Main 3 kali Iya kayak begitu. ya. Jadi makanya ada di ini talkshow tuh dadang gendang. Itu kan gagap juga. Kita pakai itu kan karakter kan. Iya. Nah, Haji Andri tadi. Nah, ya oke, balik lagi ya. Dia tadi nyari-nyari tuh. Apa ya? Dadang gendang aja dulu. Ditanya ini mah orang. 2 tahun nih, 2 tahun Ajis. Nah, Ajis tuh udah mulai karena kita on air off air tersiksa dia tuh. Ajis pernah marah dulu waktu itu gue mandiin pakai chat. Oh iya. Di off air apa di on air ini? Di off air. Nah, kalau di on air, di on air tuh dia jadi dia mau masuk tuh. Gue ada sepatu bot kan, gue masukin tai. Dia pakai kan, cerok gitu kan. Marah dia kan waktu itu. Kalau di belakang dia nggak gagap kalau di belakang. Kalau marah nggak gagap. Anjing tai ini. Nah, dia tuh udah mulai, wah ini Ajis kayaknya udah mulai nggak nyaman nih gitu. Akhirnya gue twist tuh. Si Pori itu masih ingat. Sekarang dia udah ini. Por, gue pasangin Mandre gitu. Karena dia udah terlalu tersiksa lah, kasihan lah gitu. Barulah setelah 2 tahun itu pasangin Mandre tuh. Sampai ke ini talk show. Nah, awal-awal Pak Haji Andri itu lucu gak? Apanya awal-awal? Iya, awal-awal Biasa aja. Biasa aja masih. Biasa aja. Tapi bisa bermain. Bisa bermain karena pengalaman dia waktu itu bintang tamu di Ludruk, Ketoprak. Iya, dia ngambil terus itu. Makanya Jadi anak ketika band dulu tuh. pilihan dari Pak Le, kira-kira ini siapa nih? Ada 1 orang, gak enak lah kalau disebutin ya. Iya. Ada Andre. Kayaknya Andre deh. Oh gitu. Feeling saya sih Andre. Karena Andre udah ada dasar. Terus Andre tuh banyak bertanya. Oh mau belajar ya Kang? Gue ngapain ya? Selalu lu ngapain kek gitu. Ya kasih tau lah. Ya udah jadi ini. Oke gitu. Oh jadi Kang Sule yang milih salah satunya ya? Kita Kang Sule. kumpul. Ditanya masing-masing. Kalau Aji, Jis kira-kira siapa? Ikutlah. Nah, gitu kan. Nunung aku ikut aja. Di net itu ya waktu itu ya? Enggak, di OPJ. Oh di OPJ. Oh, Saya di net juga main hakim sendiri tuh saya juga yang milih Ebel. Ternyata salah pilihan. Ada yang disuruh ya. Ini ada Ebel beras. Ebel lah. Ya hancur dah. Iko bawa saya. Enggak lama. Tapi itu berarti di OVJ Pak Haji Andri itu justru masuk belakangan. Apa? Pak Haji Andri masuk belakangan. OPJ awalnya itu saya sebagai asisten dalang. Asistennya Karto dalangnya. Parto, Ya, Mas sindanya Parto. Rina. Nah, itu tuh udah ini lah, apa satu kesatuan nih. Iya. Yang main pemain tuh Komeng, Olga. Komeng, Olga kesini-sininya. Komeng, Sahrini, masih ada Sahrini dulu. Diki Chandra. Ya di Sembako. Oh iya. Iya. Oke. Itu pemainnya awalnya 2 episode. Oh, Gitu. 2 episode mereka main. Tayang itu. Tayang. Oke, Itu terus? demi tayang itu. Saya masih asisten, masih diem, suruh bawain itu. Wah, bagian bawain. Gue tawa-tawa aja lucu nonton itu. Nontonnya. Terus Lawak. kenapa di episode berikutnya ketiganya? Bang Komeng mengundurkan diri. Oh, enggak fun dia. Mungkin dia nggak tahu lah ya, mungkin nggak cocok lah Iya. karena Komeng kan main dak Iya, nggak iya. bisa dibanggin, nggak enak kan, Iya, nggak bisa diimbangin Mungkin, lah. nggak bisa Dia ngerasa diimbangin. nggak bisa Akhirnya diimbangin. udah lah, wah. Personet juga sih. Kaget lagi suaranya. Tiba-tiba ada orangnya di sini. Langsung kebayang. Langsung kebayang. Gitu. Udah lu aja main lah. Akhirnya disuruh lah sama Bu Mita main. Nah pas begitu main pasangannya Olga waktu itu pecah.
Nah dari situlah terus. Nah Olga itu di OKB bareng sama saya. Orang kaya baru bareng sama Haji Jojon, sama Parto juga waktu itu. Nah sampai-sampai Olga pengen di OPJ aku. Udah Olga bagian di ini aja. Sampai dibagi-bagi gitulah. Pak Desta juga sempet waktu itu ya. Ah Pak Desta kesini-sininya. Nyanyi terus ya. Anda. Iya. Formasi Itu awal saya yang ini. Nonton terus saya itu. Yang kasih ide ke tim. Oke. Desta nih Jago nih. bagus nih, Desta nih ada varian baru nih, suara sumbang gitu kan, nyanyi bagus-bagus kan. Iya, Harus ada yang nggak bagusnya lah gitu. Dia Nah, berarti formasi awalnya itu Kang Sule, Olga. bukan Olga. Enggak, itu tadi habis Oh itu iya, bikin habis main. itu Olga, Habis itu udah ada Ajis. Olga. Ajis masih di rolling, waktu itu masih di rolling terus. Oke. Oh, sempet di rolling. Rolling, ketemu Nunung gitu kan. Nih oke nih Nunung nih. Oh, Mbak Nunung juga baru masuk lagi tuh. Masuk baru Nunung. Terus ada Andre, masuk Andre. Udah Kira-kira berapa lama itu untuk dapat formasi yang cukup? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun masih rolling. Iya masih rolling. 2 tahun tuh masih rolling kita. Ajis saja itu sampai kita tayangkan seminggu sekali, itu tayang seminggu 2 kali. Kadang-kadang Ajis ada, kadang-kadang nggak ada gitu. Oh, Itu kayaknya tahun terbaiknya di 2009, 2010 sampai 2011. 2011. Bahkan saya masih SMA waktu itu di Bekasi. Jadi harus nonton itu terus karena akan dibahas di sekolah. Benar, biar nggak ketinggalan obrolan. Iya. Sampai tour loh, acara on Iya. air Betul. yang dibawa ke off air. Betul. OVJ tur ke Malang tuh. Saya koordinasi orang-orang untuk nonton. Iya sih. Oh iya. Jadi kan yang koordinasi. Iya, jadi kan tim Trans 7 itu menghubungi komunitas-komunitas juga buat jadi Iya, penonton. komunitas. Terus menghubungi komunitas Juventini Malang. Itu kita itu yang ini. Koordinir. Terus ada saya masih simpan kayak Enggak, Juventini Malang. ya. Juventus nih. Ya. Fokus di bola kata. Ya kan komunitas. Kan Trans 7 menghubungi yang komunitas. Akhirnya kami tuh, jadi kami punya tiket sendiri itu sampai di meet and greet ada Kang Sule Pak Ajis tuh foto pakai salnya Juventus. Juventus. Ada, saya Iya. punya fotonya itu. Iya setiap ada gitu. ini Daerah. foto. Iya. Ya, jadi itu tuh banyak klubnya waktu itu. Banyak foto ya. Banyak. Tapi kan dengan selama ini berkomedi, Iya. tingkat stresnya gimana tuh Kang? Kan kita harus menghibur terus Iya. setiap hari bahkan. Bagus. Nah, gimana tuh cara untuk tetap waras? Ya kalau kita senang dan menyukai pasti tidak akan ada stres. Tapi kalau kita tidak suka dan tidak menyukai pekerjaan itu pasti akan stres. Tapi pernah nggak Kang, di momen gua nggak suka kerjaan ini, tapi gua harus ambil. Nah, ke senior nih tanya nih, karena yang lain, apalagi Mamat sering kayak gitu. Pernah. Apa tuh? Jadi Nggak ada. kita ini biasanya kalau misalkan ngambil job, pertama ulang tahun anak TK, jarang kita ngambil. Ya, Terus orang-orang Tionghoa, Oke. gitu kan kadang-kadang makan, Iya. gitu. Terang-terang kita ngelawak gitu. Oke. Jadi susah lah. Jadi tetaplah kita juga, oh ini kayaknya susah deh. Nggak bisa. Kayaknya nggak bisa deh. Nggak Gitu. dipaksain ya. Nggak dipaksain. Karena kalau nggak ketahui juga kita yang nggak happy ya. Iya. Kalau Dan ngelakuin itu selalu kita yang nggak happy tuh. Pernah nggak Kang? Hari-hari kan. Lagi main grup nih, nggak ada yang ketawa. Pernah nggak ada momen itu? Pernah. Tapi itu tuh biasanya di kampung ya. Biasanya di kampung kalau orang-orang pemuda penonton tuh udah pada minum tuh. Oh. Pada mabuk yang nungguin dangdut. Sudah mabuk. Iya, saya udah pernah cerita di mana-mana. Panggung pernah saya digergaji. Ikan tinggal dirubuhin, kenapa? Lagi main digergaji orang. Anjing dangdut, anjing. Oh, dangdut. Lemparin air kencing, puntung, rokok. Jadi kita tuh ngelawak kacida. Begitu. Tapi tetap lucu. Tapi kok lucu ya? Kan sekarang diceritain waktu itu. Stres, Pak. Gimana lucunya? Stres nih, muntung dari mana lagi nih? Aduh sedih. Sumpah saya ini ketawa tapi langsung ada sedihnya. Sumpah. sedih. Kenapa dibegitukan orang mau menghibur? Terus akhirnya digergaji. Baiklah hadirin, kita tampilkan ini dia Joshua. Oni masukkan cok. Dia obok-obok airnya. Tapi sambil nyanyi. Itu ada pemuda, dia itu minta lagu. Dari awal sampai akhir kita ngelawak tuh nggak dikasih lagunya, Lagu yang nggak dia mau. dinyanyiin. Nah, lagi Emosi ngelawak ya. nih, dulu lagu judul Kacida kalau nggak salah ya, Kacida lah gitu.
Ya, apa ini? Orang mabok, orang mabok. Asli. Panitianya lo kemana itu panitianya? Itu maksudnya lagunya udah dibawakan loh. Tapi emang susah. Susah. Saya sama Pak Dekirun pernah acara musik. Dangdut juga. Gergaji pagar ini juga. Dan Panggung. waktu itu lagi viral-viralnya almarhum Didi Kempot. Kami harus memulai duluan sebelum Mas Didi. Ya itu. Wah itu susah. Bang Mamat mabok aja, mabok didorong-dorong minuman. Astagfirullah. Tidak dong. Baru masa-masa itu kayaknya. Saya pernah Akhirnya nyanyi saya. di Jogja di alun-alun itu yang ada pohon itu tuh. Pohon apa itu, Mat? Ini Pohon kembar itu kan? beringin. Beringin itu kan. Nah, di lapangan itu, Dur. Acara Indosiar. Saya host sama Dede Sunandar sama Bianca satu lagi. Ya kan? Ya. Cakep tuh. Set, lagi nge-host di bawah. Masuk. Set ngomong, Mas, asuh turun kon. Sampai begitu-gitu. Saya astagfirullahaladzim. Saya bilang sama kru, itu penontonnya udah gak mau. Anda host udah selesaikan aja. Dan emang mabok mereka. Iya. Mabok. Saya mereka. pernah di kampung waktu itu ya. Jangan sebutin lah. Itu disebutin. Nanti ditit ya. Jadi, gua kan main gendang nih. Sebelum ngelawak tuh main gendang. Main gendang, set. Habis itu, ya kita tampilkan lawak. Masuk Oni. Set. Belarang nih melawak Maugi. Habis itu terakhir nih. Ini udah golok di sini. Iya. Berhenti nggak ngelawak nih, nggak lucu anjing ini. Ya Allah. Gitu. Kan gua mau dipanggil ya. Ini kita tampilkan Bang Haji Roma Irama. Bang Haji Roma Irama lagi sakit. Orang nunggu dangdutan, Hiburan bukan ya, benar. lawak. Hiburannya Kita pasti maksain berat. lawak gitu. Memang berat. Tidak bisa memang disatuin. Jadi pilih-pilih job deh. Iya. Iya. Mau nampil setelah dangdut juga susah. Nggak bisa. Mau gimana Iya, orang kan betul. sudah pulang. Iya. Jadi harus sebelumnya. Kalau saya pernah dulu itu saya stand up di SMA, pensi. Tidak masalah sih. Yang ini penonton bagus ini lagi ngikutin. Membuka acara musik juga, pensi. Saya stand up. Mungkin saya stand up jalan 5 menit lah, dari 15 menit. Saya punya kewajiban tuh. Tiba-tiba di belakang, dung, tas, dung. Saya balik. Cek sound. Saya sering. Cek sound. Cek sound. Saya bilang, abang bisa nanti nggak cek sound? Ya, Dan kalau- bikin acara pensi, tolong ketika stand up komedian lagi tampil, tolong sedikit dihargai kita. Iya. Jangan simbalnya dites itu, jangan. Dan Tak, geruduk. tolong kalau kita pengisi acara jangan taruh terakhir sekali. Iya betul. Kita tuh butuh kondusif kan. Iya. Butuh orang nonton. Wih, saya pernah closing. Selamat ini kita sambut Muhammad Al-Katiri closing saya. Saat perkenalkan saya dari Fak-Fak, saya dari Sorong. Wih, jawab. Yang dari mana kemarin naik? Fak-Fak selfie dulu. Wih, foto-foto mereka. Keluar dari situasi ini gimana ya Allah. Main dari timur. Tidak bisa karena mereka pas abis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu mereka langsung berdiri. Udah foto-foto. Kalau ini Kang, kalau menyambut dari Pras tadi, kalau mood lagi nggak enak nih, mood lagi nggak enak, kemudian ditanya-tanya wartawan, kan orang tuh di kepalanya orang itu kita tuh selalu Fun. lucu, segala macam. Padahal kita ini punya masalah. Iya. Apakah kita perlu pistol seperti Mas Parto? Saya pernah itu. Pakai pistol. Bukan, waktu saya bilang, saya mengerti perasaan-perasaan kita pelawak-pelawak ini. Kita yang komedian ini memang begitu. Iya. Tidak dianggap perasaannya kita. Rame-rame saya punya berita juga dulu itu. Ya. Yang mana tuh? Ya, berita itu bukan hanya dulu sampai sekarang berita itu. Itu sampai di dapur. Oh iya. Di dapur itu dengan ini. Mas, tapi sudah sambil sorot. Saya tidak bohong, saya ambil barang baru saya bilang, astagfirullah, saya tidak ada pistol ya. saya ambil barang saya bilang, ini saya turun atau tidak. Itu memang kadang-kadang maksudnya, kita bukannya tidak
kalau lagi ada masalah, Iya. mau pelawak atau bukan, kalau ada masalah itu masalah buat kita loh. Iya. Tapi kalau kayak begitu keluar pukul aman sih, orang dia udah di privasi kita. Betul, itu yang saya pikir. Boleh Dia sudah dong, masuk di orang dia udah privasi. langgar privasi kita. Iya, kok. makanya tapi Nah, itu Kang Sule gimana? Hei, di Kang dapur, Sule. dibeginiin. Betul. Anak istri lagi di dalam. Bikinin ceplok. Tempel di muka. Tempel di muka. Dia udah langgar privasi kalau kayak begitu. Iya sih betul. Kalau Kang Sule? Ngumpet. Bener itu. Udah pilihan paling oke. Daripada kita Nambah ini masalah nggak enak, lagi. nambah masalah mendingan Bener. ngumpet aja nyampe wah kemana Daripada gitu. kita ngomong dipelintir lagi. Tuh, ngumpet ke belakang, ada di belakang. Karena saya juga ngumpet kan. Kenapa dia wartawan kayak gitu? Mau diusir satpam. Dia mau diusir satpam. Kata di sini macam ngumpet. Aduh. Tiba-tiba langsung datang. Di sini nih. Kang, Ya, mungkin terakhir nih ya. ya. Gimana menurut pendapat Kang Sule tentang komedian di zaman sekarang? Apapun itu, mau stand up Ya. komedian, mau komedian apa? Ya, zaman sekarang sih sebetulnya udah enak ya jadi komedian itu ya. Ya. Udah banyak wadah yang Digital bisa juga, ya, setuju. mengekspresikan. Kalau Ya. zaman dulu kan kita harus casting. Gue sampai sempat dulu ikut casting kolosal. Naik kuda, nggak bisa juga dipaksain. Yang penting ada Iya. tempat. gitu. Nanti mas jangan naik kuda ya, terus ke panah. Jatuh dari kuda dong. Dari kuda, harus jatuh. Tapi pakai matras waktu itu. Jatuh, tapi jatuh. Tapi kan tetap jatuh. Tetap jatuh. Wah, udah jatuh ya kan. Habis itu saya tuh pengen masuk lagi kan, ikut tuh. Woi, perang tuh weh. Itu jeli sutradaranya. Cut. Lu udah mati, ngapain ikut? Udah kepada tadi. Lu gambar dari kuda tadi. Masih tetap pengen. Itu saking susahnya ya. Iya. Mencari media. media untuk saking kampanye. susahnya Ini dulu ya. justru salah satunya kayak Tuah Kreasi ini Iya, iya. ya harus dikembangkan dan benar-benar mempunyai jati diri sendiri. Amin. Zaman dulu, aduh susah pak. Iya, iya, Sekarang mah orang mau nonton di mana aja bisa. Betul. Di TikTok, Di YouTube. di YouTube. Betul. Instagram. Iya, di mana-mana sekarang TV udah gelap semua. Iya benar. Iya. Kalau ke rumah orang, TV-nya udah gelap ya kan? Iya. Nah, itu tuh pertanyaan bagus tuh dari saya nih. Hmm. Gimana TV dan digital sekarang? TV. Menurut Kang Sule. Kang Sule kan dari TV tapi digital juga. Gimana? Ada Ya. perbedaan yang signifikan? Ya beda lah, ibaratnya begini ya. Dulu para sponsor itu 100% tuh pure buat TV gitu. Kalau sekarang kan udah kepecah. Mendingan buat influencer, buat Iya, TikToker, buat YouTuber dan yang lain-lain. Ya akhirnya sekarang tuh TV ya udah lu mau oke enggak ya udah gitu. Iya, hitung-hitungannya jadi beda banget sama dulu ya. Betul. Keren. Ya. Saya misalkan syuting di TV saat ini itu. Orang tuh nggak ada yang tahu. Kalau nggak lihat di scroll, itu acara apa itu katanya. Lihatnya di TikTok deh. Iya, Atau nggak Facebook. Iya, Gitu. Betul. Justru potongan-potongan yang ke YouTube itu atau ke TikTok naik. itu yang Iya. rame. Eranya sudah beda jujur, ya. Jujur saya berharap sekali era keemasan komedi di industri TV juga bisa kembali Naik lagi lagi. seperti Iya. dulu. Amin. Karena dulu itu hampir semua talk show komedi. Betul. Komedi OVJ, Iya. apa ekstravaganza numpuk semua itu. Betul. Tukul, apa Iya, segala macam. kita tidak sadar numpuk semua. berurutan itu. Itu Sampai rame banget komedi masuk otak. pada prime time itu jam-jam prime time Iya. dikuasai komedi. Ya kita berharap sih mudah-mudahan bisa kembali lagi era komedi. Terakhir saya sama Kang Sule waktu itu duo Iya, duo komedi. komedi Iya, itu di masih di JTV. TV. Yang lokal ya? Iya itu saya kangen banget, saya senang sekali tuh. Ih ada lagi nih komedi, diajakin Iya. lagi, ayo ngikut gitu duo komedi. Itu seru banget dan maksudnya mudah-mudahan lah bisa dikembalikan lagi nyawanya untuk. Tapi di daerah itu komedi. masih sih ya Kang ya. Masih pas Nonton di TV cari acara komedi. Ya masih ada mungkin ya. Kita harus nanyain ke Elsie Nelson. Ini ya, rating. Iya. Sampai sekarang juga tidak tahu Elsie Nelson tuh di mana. Bener. Itu misteri emang. Coba keluarin ini aja. Enak Keluarin. digital keluar. Oh ini banyak yang Hasilnya nonton. real, ya. Iya, selesai. Ketahuan yang nggak ada yang nonton ketahuan Iya, ya kan. iya. Cuman 35 orang yang nonton. Iya. Kalau ini udah jelas. Hasilnya saya tuh udah hancur kita kayak Betul. nggak ngangkat nih sini. Allahu Akbar, siapa sih ini orang? Gitu. Tapi Kang Sule ini semua media digital tuh ikut dia. Iya. Instagram main, Iya. TikTok live mulu guys. Live. Nyampe ini orang sumpah. Karena gue scroll ya, selalu lewat ini. Terus gift, dadah. Pras makasih, sama-sama Kang Sule. Scroll lagi, siapa lagi? Tapi kan itu live itu lumayan tuh kan. Lumayan kan?
lumayan. Lumayan bro. Berapa? Kalau boleh tahu, Ada 2 digit tuh sehari sekali. berapa tuh? 2 digit sehari ada kali. Sejam aja kali ya. Iya, sejam. Sejam. Di 3 bisa. Ting tung. Oke, Itu saya biar- masuk TikTok. biar- Jangan langsung bos. Jangan langsung bos. Itu biar aman, biar nggak hilang, taruh di Dana ya. Taruh di Dana gitu. Taruh di Dana. Makanya Kang Sule udah pakai tadi. Tiba sekali ya. Saya juga kalau nge-give, koin saya habis, saya isinya pakai Dana. Iya. Oke. Kita semua ada Pasti. dana. Ya. Betul. Kau saya bilang, Mat, kau harus ikut live itu. Manjat-manjat pohon aja. Oh, Kalau Udah, gabut betul. aja sih sebetulnya, aduh nggak ada kerjaan ngapain ya daripada kita nggak jelas kan. Iya, iya. Mendingan Produktif. dan alhamdulillah dari live itu gue dapet sponsor kayak Makroni IE dan yang lain-lain lah. Iya, iya, Itu spender semua. Iya. Wah. Jadi mereka lihat, oh ada Kang Sule, Jadi kalau ini. misalnya kalau yang punya perusahaan tuh dia ngasihnya udah nggak kaleng-kaleng kan. Iya, Yang iya, pengen iya. kenal atau apa jedung-jedungnya. Iya, Ada iya. DM ucapin makasih, tapi sayang kalau di kasih di sini mah dipotong 50%. Mendingan masuk SL Media. Oh boleh Kang, ya, kayak gitu. Langsung masuk lagi link baru. SL Media Ya, tuh. alhamdulillah lah. Lebaran ini Iya. saya gaji sama THR dari TikTok. Ini salah satu komedian senior yang patut kita contoh. Betul. Aktivitasnya tidak habis-habis sampai sore. Dan Alhamdulillah. terima terus kasih Kang belajar. Sule sudah Sama-sama. mengisi apa ya? Memori kita warna kita, memori kita dari kecil bahkan. Dalam Iya, iya, berkomedi iya. Dalam pastinya. berkomedi dari SOS. Jadi segala kebanyakan macam. kita banyak belajar setup punchline juga ya. Iya, Ya, iya, saya iya. juga banyak belajar dari kalian lah, karena kan komedinya juga berbeda. Gitu. Terima kasih banyak. Pokoknya kita akan terus bersama-sama untuk menghibur seluruh rakyat Indonesia. Amin. Semoga berkah juga ya. Amin. Kang Sule. Terima kasih. Kang Sule kami pamit dulu ya Kang. Terima kasih. Kang Sule kalau mau di saung ini Iya, boleh. sama Hansip ini boleh. Saya sama Hansip aja. Di sini. Kang Sule di sini aja ya. Sini aja ya. Enggak, gua duda. Iya. Berkumpul bercanda membawa cerita, di titik kumpul sedih jadi bahagia. Jangan ajak Ribut, capek. Aduh, ribut semua.